Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahri Ramadan. Ingin presentasi mata kuliah Hukum Bisnis dengan tema asuransi. Yang pasti, yang pertama, pengertian asuransi. Menurut pasal 246 KUHD, suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Unsur-unsur asuransi. Yang pertama, adanya kepentingan. Yang kedua, adanya peristiwa tak tentu. Yang ketiga, adanya kerugian. Lalu, hal-hal dalam asuransi. Yang pertama itu adalah premi. Premi itu adalah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya dalam asuransi. Yang kedua, klaim. Klaim asuransi ini adalah permintaan premi kepada perusahaan asuransi untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Yang ketiga, polis. Ini merupakan perjanjian asuransi atau pertanggung bersifat konsensual. Adanya kesepakatan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian. Terus yang keempat, penanggung. Pihak yang memanfaatkan jasa dalam penanggungan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang diasuransikan. Yang kelima adalah tertanggung. Ini adalah pihak yang memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi dan berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. Lalu, perjanjian asuransi. Ini mempunyai arti kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi premi yang harus dibayar oleh tertanggung kepada penanggung sebagai jasa pengalihan risiko tersebut, serta besaran dana yang bisa diklaim di masa depan termasuk biaya administrasi dan keuntungan. Objek dalam asuransi ini adalah yang pertama benda atau jasa, yang kedua jiwa atau raga, yang ketiga kesehatan, yang keempat tanggung jawab hukum, yang kelima berbagai kepentingan lain yang mungkin hilang, rusak, atau berkurang nilainya. Terus syarat sah asuransi itu yang pertama adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang saling mengikatkan diri. Yang kedua, adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, adanya hal tertentu yang menjadi sebab yang halal. Lalu, polis sebagai bukti tertulis. Tadi sudah dijelaskan kan, polis itu artinya perjanjian yang bersifat konsensual, artinya persetujuan. Dan isinya yaitu yang pertama, hari pembuatan perjanjian. Yang kedua, nama tertanggung untuk diri sendiri maupun orang ketiga. Yang ketiga, uraian yang jelas mengenai benda objek asuransi. Yang keempat, jumlah yang dipertanggungkan. Yang kelima, bahaya yang ditanggung oleh penanggung. Yang keenam, saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung. Terus premi asuransi. Lalu umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala syarat yang diperjanjikan antara pihak-pihak. Terus dalam polis ini juga dicantumkan isi polis dari berbagai asuransi dan segala syariat yang diperjanjikan antara pihak-pihak. Lalu jenis-jenis asuransi menurut pasal 247 KUHD. Yang pertama itu adalah asuransi terhadap kebakaran. Yang kedua adalah asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian. Yang ketiga, asuransi terhadap kematian orang atau bisa dibilang asuransi jiwa. Yang keempat, asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan. Yang kelima, asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai. Nah, ini bisa dilihat
perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, mulai dari Bumi Putra, terus ada perusahaan Mandiri Life, lalu ada Prudental, dan juga ada Manulife Finansial, lalu di sini juga ada Aya, dan masih banyak lagi. Dan di sini pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian. Yang pertama itu adalah penyelenggaraan usaha asuransi. Ketika pengen menjalankan atau pengen mendirikan perusahaan asuransi, maka hal-hal ini yang perlu diketahui. Yang pertama adalah syarat-syarat polis, tingkat premi, penyelesaian klaim, persyaratan keahlian di bidang perasuransian, ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha. Lalu kesehatan keuangan itu juga harus dipahami, yang isinya ada batas tingkat solvabilitas, retensi sendiri, reasuransi, investasi cadangan, teknis, dan ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan. Lalu ini adalah bentuk kejahatan asuransi yang terdiri dari menjalankan usaha perasuransian tanpa izin, penggelapan premi asuransi, penggelapan kekayaan perusahaan, penerima, penadah, pembeli, penjual kembali, pengagum kekayaan perusahaan asuransi hasil penggelapan. Lalu pemalsuan dokumen perusahaan asuransi, dan tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama-nama badan hukum atau bukan berbadan hukum. Lalu kepailitan dan likuidasi perusahaan asuransi. Kepailitan ini apabila perusahaan ini sudah mulai bangkrut. Yang pertama adalah Menteri Keuangan dapat meminta kepada pengadilan agar perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Yang kedua, hak pemegang polis atau pembagian harta perusahaan asuransi yang dilikuidasi merupakan hak utama. Jadi itu saja presentasi dari saya dengan tema asuransi. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung kontak WA maupun IG, nanti bisa saya jawab seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.